Halo sahabat pembelajar, kali ini saya mewakili kelompok akan memaparkan bagaimana proses berpikir komputasional dibagi menjadi beberapa aktivitas. Dari aktivitas 1 hingga 4 secara Pluget menggunakan spreadsheet atau Excel dan Unpluggle menggunakan alat tulis kertas pensil. Adapun masalah yang diangkat yaitu mengenai perjalanan suatu objek yang dilakukan pada berbagai kondisi dan situasi. Baik, untuk paparan aktivitasnya adalah sebagai berikut. 1. Dekomposisi, di mana kita akan mengidentifikasi data yang diperlukan yaitu tanggal, waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, dan cuaca. Melalui sumber data yang diperoleh melalui GPS tracking, aplikasi navigasi, historis perjalanan, survei waktu tempuh, sensor lalu lintas jam sibuk, hari kerja atau libur, dan musim. 2. Pengenalan pola untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data, dan klasifikasi data serta validasi data. Data yang diperiksa kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu berdasarkan faktor yang relevan. Teknik pembersihan data yang dapat dilakukan yaitu standarisasi data untuk membantu keseragaman dan kompatibilitas untuk analisis yang akurat, mengatasi outlier yaitu titik data yang menyimpang secara signifikan dari kumpulan data dengan mengevaluasi kesalahan untuk dipertahankan, disesuaikan atau dihapus, diduplikasi untuk perampingan data, mengatasi missing values. 3. Untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan beberapa kategori. Melalui tahapan mengelompokkan data menjadi 5 kelompok, yaitu berdasarkan rentang jarak, pendek, menengah dan jauh, lalu data dikelompokkan berdasarkan waktu perjalanan dan hari kerja. Kelompok lainnya yaitu berdasarkan jenis jalan, kondisi lalu lintas. Selanjutnya, yaitu membuat variabel turunan yang akan memperkaya analisis yaitu kecepatan rata-rata per segmen, kepadatan lalu lintas yang dapat dikategorikan dengan label rendah, sedang atau tinggi, serta indeks hambatan yang menunjukkan rasio antara waktu tempuh nyata dibandingkan dengan waktu tempuh ideal. 4. Masih menggunakan aplikasi Excel atau spreadsheet dengan menghitung statistik dasar seperti waktu tempuh rata-rata PER/KILOMETER, kecepatan rata-rata berdasarkan kategori jalan, dan distribusi waktu tempuh. Langkah selanjutnya adalah identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tempuh serta korelasi antara waktu keberangkatan dengan waktu perjalanan, pengaruh hari dalam seminggu terhadap waktu tempuh, serta dampak kondisi lalu lintas pada kecepatan rata-rata. 5. Tujuan aktivitas ini yaitu belajar memecahkan masalah logistik dalam menghitung waktu tempuh berkendara. Aktivitas algoritma ini dibagi menjadi beberapa aktivitas atau langkah, kemudian akhir dari aktivitas ini adalah pengembangan secara Pluget menggunakan aplikasi Blockly yaitu Pictoblocks. Di mana langkah 1 yaitu menentukan jarak yang akan ditempuh. Kemudian langkah 2 yaitu menentukan kecepatan rata-rata kendaraan dan langkah ketiga yaitu menghitung waktu tempuh dasar. Melalui rumus waktu tempuh sama dengan jarak, kecepatan rata-rata.